Oke, Tuan Guru, tadi sempat Tuan Guru mengatakan bahwa beliau ini mempunyai kaitan langsung dengan kerajaan Samudra Pasai. Bisa tolong lebih perjelas lagi secara detail, Tuan Guru? Baik. Dalam catatan sejarah, baik di Keraton Palembang, Kesultanan Palembang, Darussalam, catatan sejarah di Nusantara, beliau ini adalah putra kandung dari Sayyid Maulana Fadila atau Fatahila yang lahir di Samudra Pasai. Jadi ayahnya lahir di Samudra Pasai bernama Sayyid Maulana Fadila sebelum merebut kota Batavia ataupun saat ini kita kenal dengan Jakarta. Nah, ayahnya Fatahila ini memimpin perang melawan Portugis sebagai panglima perang di 3 kerajaan kesultanan, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten, merebut Sunda Kelapa dari Portugis ataupun Batavia yang kita kenal saat ini dengan Jakarta. Jadi ayah beliau adalah pendiri kota Jakarta. Jadi sudah ada hubungan bahwa dengan Samudra Pasai, ayahnya dari Samudra Pasai, Fatahila dari Samudra Pasai, seorang panglima perang di Kesultanan Samudra Pasai sebelum menjadi panglima perang di 3 kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, nasab ke atas lagi, kakek kandungnya adalah seorang mufti. Mufti itu penasihat kerajaan di Samudra Pasai. Makamnya ada, bukti otentik ada satu makam dengan tulisan yang jelas, nama beliau adalah Syarif Makhdar Ibrahim, Said Makhdar Ibrahim Patakan atau Syarif bi Inayatillah, ayah dari Fatahila, berarti kakek kandung dari beliau. Maka ini adalah terah Samudra Pasai. Hanya proses karena dulu secara pernikahan bahwa Said Maulana Fadila menikah di Demak juga. Menikah di Demak, punya istri di Demak, punya istri juga di Cirebon, punya istri juga di Melaka, punya istri juga anak Keratuan Pugung di Lampung. Nah, ini yang dari Demak tersambung kepada Palembang. Karena ada peristiwa yang mengawali pada saat itu konflik di Demak. Nah, di fase pertama, kalau tidak salah itu Pangeran Sedoing Lautan yang hijrah ke sini. Ini udah fase kedua. Beliau datang ke Palembang dengan rombongan, hijrah ke Palembang, dan beliau diangkat menjadi panglima dari kerajaan Palembang. Yang menjadi pertanyaan Tuan Guru, orang sebesar beliau kenapa bisa terlupakan? Nah, itu. Mungkin Tuan Guru bisa mengkaji apa sih penyebabnya? Penyebab di dalam satu sejarah, kenapa sejarah itu bisa terlupakan? Satu, mungkin berkaitan dengan kepentingan sejarah, berkaitan dengan penulis sejarah. Sejarawan punya tujuan, punya maksud, bisa tersirat dan tersurat. Dan ini soal kepentingan sejarah atau hal-hal politis sengaja untuk menenggelamkan eksistensi dari Kesultanan Samudra Pasai. Jadi yang kita lihatkan adalah Demaknya. Padahal ke atas Demak juga ke Samudra Pasai. Nah, sejarah Samudra Pasai ini mesti diangkat berkaitan dengan Palembang Darussalam ataupun kerajaan Palembang, karena Samudra Pasai merupakan pintu masuk penyebaran Islam di Nusantara. Dan ini merupakan fakta sejarah ketika abad ke-13 berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sebagai pintu masuk penyebaran Islam di Nusantara. Tuan Guru, setelah kita mengupas habis masalah beliau, mungkin ada Tuan Guru kasihkan kesimpulan biar bisa dijadikan cermin diri generasi muda ke depan. Baik. Inti dalam ziarah kita pada petang hari ini adalah kita harus ingat sejarah di masa lalu. Sejarah masa lalu ini menentukan eksistensi suatu kebudayaan, termasuk Palembang. Jadi kebudayaan di Palembang akan terangkat, akan lestari bila sejarah ini diangkat dan diluruskan. Banyak yang tidak tahu sejarah tentang sosok Panglima Perang Kerajaan Palembang, sosok Bonrowongso atau Kiai Bagus Abdurrahman, karena fokus orang ziarah ke Sabuk Kingking ini hanya kepada Ratu Senuhun sebagai ikon sesuai dengan judul. Padahal di komplek pemakaman terkadang banyak tokoh-tokoh berjasa. Ada gurunya dari raja, gurunya dari sultan. Nah, ini juga harus kita ziarahi, jangan terlupakan. Ya, ada panglima yang punya peran besar di dalam sebuah kerajaan kesultanan. Jadi intinya pesan kami, jangan tinggalkan sejarah di masa lalu, luruskan sejarah di masa lalu agar kita dapat melestarikan hazanah budaya bangsa, termasuk budaya Palembang Darussalam saat ini. Pesan kepada pemerintah terkait beliau. Pesan kepada pemerintah agar sejarah
yang benar terhadap sosok Bonrowongso atau Kiai Bagus Abdurrahman atau Syed Maulana Abdurrahman bin Syed Maulana Fadilah ini mesti di pemerintah tetap harus dipublikasikan juga. Misalnya dalam Kurikulum pendidikan mungkin. boleh, artinya di dalam sejarah Kerajaan Palembang beliau juga harus diutamakan. Ya, karena banyak kiprah beliau, peran besar beliau di dalam mengangkat marwah Kerajaan Palembang. Oke Tuan Guru, setelah kita ke beliau, mungkin rasanya kurang kalau kita tidak ke makam Ratu Sinuhun. Betul. Karena beliau lah orang yang paling berjasa membuat buku aturan hukum di Sumatera Selatan ya, Simbur Cahaya. Itu sangat hebat. Perumus kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, dan beliau juga adalah terah dari Samudra Pasai. Jadi keturunan daripada Syekh Maulana Ishak Samudra Pasai, Sunan Giri ke Syekh Maulana Ishak berarti Samudra Pasai juga. Mungkin kita langsung dulu. Boleh. Ya.